Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Fadila dari Universitas Trinamsa, Prodi Teknik Informatika kelas 3A dengan NIM 2311-2010. Di sini saya akan menjelaskan metode biseksi. Ya, adapun soalnya itu yaitu berdasarkan persamaan X kali X eksponen X tambah 1 dengan range X yaitu min 1,5 hingga min 0,5. Nilai E itu adalah 0,00001 dan iterasi max-nya itu adalah 20. Definisi fungsi fx. Definisi fungsi fx yaitu sama dengan eksponen x ditambah x tambah 1 atau range min 1,5 hingga 0,5. Artinya nilai X berada di antara min 1,5 sampai dengan 0. Adapun batas bawahnya yaitu adalah minus 1,5 dan batas atasnya adalah 0,5. Syarat kondisi dan iterasi stop itu toleransi error. Nah, itu tidak bisa melebihi toleransi error. Dan toleransi error ini bisa berubah-ubah sama seperti iterasi maksimum. Dia juga bisa berubah-ubah sesuai soal yang diminta. Baiklah, lanjut ke tabelnya. Tabel yang pertama ini adalah tabel A. Untuk mendapatkan tabel A ini, kalian tinggal ketik sama dengan C4. Kenapa C4? Karena kita mengambil batas bawah ini, yaitu minus 1,5. Kita panggil ke kolom A atau di dalam tabel A. Ini, kolom A. Dan dia hasilnya bakalan seperti ini. Sama halnya dengan juga yang B. B dia bakalan kepanggil ke kolom B juga dengan cara sama dengan C. Dia bakalan kepanggil ke kolom B. Lanjut ke kolom sebelahnya. Maaf. Nah, ayolah lanjut ke kolom sebelahnya ini, yaitu ada FA, yaitu A tambah eksponen A dengan rumus B11 ditambah eksponen B11 atau bisa dibilang juga A ditambah eksponen A. Nah, B11 ini kolom A tadi. Oke, kalian enter aja. Bakalan nilainya seperti ini. Lanjut ke kolom sebelahnya. Kita bisa lanjut kolom sebelahnya itu FB. Untuk FB ini sama juga dengan yang sebelumnya yaitu kolom A. FB ini dia meminta eksponen B ditambah B ditambah eksponen B. Nah, ini adalah rumusnya, yaitu C11 ditambah eksponen C11 atau bisa disebut juga B ditambah eksponen B. Hasilnya. Lanjut ke tabel sebelumnya, tabel besar lagi. Ini ya. Tabel sebelahnya itu adalah FA dikali dengan FB. Ini ya rumusnya. Lihat rumusnya di dalam tabel ini. Yaitu D11 dikali E11. Di kolom pertama dari FA atau eksponen A tambah A dan B tambah eksponen B. Ya, dan bentar lagi. Hasilnya bakalan seperti ini. Lanjut kita ke kolom sebelahnya. Untuk kolom sebelahnya ini itu ngecek ya. Kita di sini di kolom sebelahnya ini kita disuruh ngecek nilai FA kali FB itu stop atau lanjut.
Adapun rumus yang kita pakai itu adalah if, jika maka ya. Kita memakai rumus if. Adapun rumusnya itu sama dengan if buka kurung F11 lebih besar dari 0, maka prosesnya stop. Koma, if F11 lebih kecil sama dengan 0, maka prosesnya lanjut. Ataupun bisa di ini. Jika nilai F11 lebih besar dari 0, maka proses stop. Atau jika F11 lebih kecil sama dengan 0, maka prosesnya lanjut. Oke, paham? Dan sini kenapa pakai tutup kurung 2? Karena kita sini menggunakannya if-nya itu ada 2 ya. Makanya tutup kurungnya itu ada 2. Kita mengikuti if. Jika if-nya ada 3, kita pakai tutup kurungnya itu ada 3 juga. Oke, paham? Nah, lalu kalian enter, maka prosesnya bakalan lanjut. Kenapa? Karena ini lebih kecil dari 0. Oke, lanjut ke kolom sebelahnya, yaitu kolom X. Untuk mendapatkan kolom X ini, kita hanya butuh rumus, yaitu A tambah B, lalu dibagi 2. Adapun rumus dalam Excel-nya itu B11 dalam kurung B11 ditambah C11 tutup kurung dibagi 2. Ini dia ya. Lalu kalian enter saja, hasilnya seperti ini. Nah, lanjut ke kolom sebelahnya. Untuk di kolom sebelahnya, untuk tabel sebelahnya itu ada tabel fx. Nah, rumusnya ini dia. Itu H11 ditambah eksponen H11. Atau bisa disebut juga dengan X ditambah eksponen X. Ini ya, sebelahnya nih. Lalu kalian enter, maka hasilnya keluar. Ini dia. Nah, lanjut kita ke kolom sebelahnya lagi. Untuk kolom sebelahnya itu kita menggunakan rumus ABS. ABS itu adalah absolut nilai. Nah, untuk mendapatkan nilai absolutnya, kita ketik sama dengan ABS buka kurung C11 dikurang B11. Ini dia. Oke, paham? Kita enter aja, maka nilainya bakalan keluar. Lanjut ke kolom sebelahnya. Di kolom sebelahnya ini kita melakukan pengecekan lagi. Nah, nilai yang dicek itu adalah nilai absolutnya. Setelah ada punculnya yaitu ini ya. Jika atau if buka kurung or buka kurung J11 lebih kecil dari toleransi errornya yaitu 0,00001, A11 atau I-nya ini lebih besar sama dengan iterasi maksimumnya. Ini ya. Maka proses stop. Jika buka kurung or buka kurung J11 lebih besar sama dengan toleransi error, I lebih kecil dari iterasi maksimum, maka proses lanjut. Paham? Ini adalah rumusnya untuk mengecek nilai absolut. Oke, prosesnya lanjut karena nilai absolutnya ini lebih besar dari toleransi error dan iterasi tidak melebihi iterasi maksimum. Lanjut ke kolom sebelahnya. Untuk kolom sebelahnya ini itu ada fx dikali fa.
Adapun rumusnya yaitu fx di11 dikali dengan d11, maka hasilnya adalah ini. Lanjut ke kolom sebelahnya, yaitu kita ngelakuin pengecekan lagi ya, kan nilai fx kali f. Adapun rumusnya yaitu jika di sini kita menggunakan rumus if untuk melakukan pengecekan, maupun di pengecekan absolut, di pengecekan fa kali fb, ataupun pengecekan nilai fx kali f. Kita bakalan pasti menggunakan nilai atau itu menggunakan if, sama dengan yaitu L11 lebih kecil dari 0, nilai B iterasi berikutnya sama dengan nilai X iterasi sebelumnya, dan nilai A iterasi berikutnya sama dengan nilai A iterasi sebelumnya. If buka kurung L11 lebih besar dari 0, maka nilai A iterasi berikutnya sama dengan nilai X iterasi sebelumnya, dan nilai B iterasi berikutnya sama dengan nilai B iterasi sebelumnya. Jika atau if buka kurung L11 sama dengan 0, proses stop. Nilai X ditemukan. Oke? Enter. Dan nilainya adalah yaitu nilai B iterasi berikutnya sama dengan nilai X iterasi sebelumnya, dan nilai A iterasi berikutnya sama dengan nilai A iterasi sebelumnya. Nah, untuk yang di bawah ini, kedua lagi. Untuk kolom kedua ini, kita lihatnya dari sini. Di sini ada tuh nilai B iterasi berikutnya. Berarti untuk nilai B ini kita ambil di nilai fx ini. Maaf, nilai x ini. Nah, yang diminta itu nilai B iterasi berikutnya dengan nilai X iterasi sebelumnya. Berarti ini nilai X iterasi sebelumnya. Maka kita sini ketikkan yaitu sama dengan H11. Jadi kalian enter. Dan untuk A-nya ini kita ambil dari yang atas saja. Nah, dia masih sama. Ini dia. Oke, paham? Kita enter. Dan untuk FA atau dan nilai-nilai yang ini kalian tinggal turunin aja. Kita blok dulu sampai error dia. Kontrol dulu. Nah, nanti kita tinggal set aja semuanya, kita blok terus slide ke bawah. Maka nilainya yang diminta itu adalah A lagi. Karena di sini nilai A iterasi berikutnya, berarti nilai A yang di kolom 3 ini kita ngambilnya di nilai X sebelum yang ini. Jadi sama dengan H12 nilai A-nya, karena kita mengambil nilai X sebelumnya. Dan untuk B-nya ini kita ngambil yang B yang di atas, karena dia tetap yang di atas ya. Oke, paham? Dan begitulah seterusnya dalam tabel ini hingga mendapatkan proses stop. Jika sudah stop, maka kalian harus stop, tidak boleh melakukan prosesan lagi. Paham? Baik, lanjut langsung kita ke penjelasan grafiknya. Untuk penjelasan grafik ini tidak beda jauh dengan yang untuk metode tabel, karena untuk cara pembuatannya itu sama saja, yaitu kita memblok nilai fx-nya terlebih dahulu, baru kita memblok nilai x-nya lagi. Maka grafiknya bakalan berbentuk seperti ini.
Dan untuk nilainya itu kita ambil di paling ujung ini, itu 0,0. Oke, langsung ke penjelasannya. Penjelasannya itu proses stop pada iterasi 20 karena nilai J30 ya, nilai J30 itu 0,0004 lebih kecil dari toleransi error, yaitu 0,0001. Maka nilai X ini ya, nilai X adalah pada iterasi ke-20 itu minus 0,56711 dengan nilai fx yaitu 0,0004. Ini kita lihat prosesnya stop, maka prosesnya kita tunjuk itu stop, dan kita menyebut iterasi maksimumnya itu 20. Maka di sini iterasi maksimumnya itu pas ya, angka 20 atau di kolom. Baiklah, mungkin cuman segitu saja yang dapat saya jelaskan atau sampaikan. Saya akhiri, lebih dan kurangnya mohon maaf. Tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.